Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kesetiaan sampai akhir. Tadeus. Matius 10 ayat yang ke-40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Tadeus adalah nama salah satu murid Tuhan Yesus yang kurang dikenal, dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga tidak pernah mengenal bahwa ada nama murid Tuhan Yesus yang bernama Tadeus. Nama Tadeus tercatat ketika Tuhan Yesus memilih murid-muridnya. Injil Matius dan Markus mencatat namanya sebagai Tadeus. Namun Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul menyebut Tadeus dengan nama Yudas, anak atau bin Yakobus. Banyak orang menyamakan Yudas Tadeus dengan Yudas Iskariot. Namun Injil Yohanes memberitahukan kepada kita bahwa salah satu murid Tuhan Yesus ada yang bernama Yudas yang bukan Iskariot. Namun selain perbedaan itu, dalam sejumlah naskah Perjanjian Baru seperti King James dan Alkitab Plinkert, dalam Matius 10 ayat yang ketiga ada tambahan frasa yang menyebut Tadeus mempunyai julukan Lebaius atau sang manusia hati. Yudas adalah nama dalam bahasa Yunani, dan dalam bahasa Ibrani disebut Yuda atau Yehuda. Sepanjang perjalanannya bersama dengan Tuhan Yesus, Alkitab hanya mencatat satu dialog antara Tadeus Yudas dengan Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Pertanyaan Tadeus mengenai mengapa Tuhan Yesus menyatakan diri hanya kepada para murid dan tidak kepada seluruh dunia menunjukkan bahwa Tadeus yang memiliki nama lain Lebaius, manusia hati, memiliki hati yang welas asih terhadap dunia. Tadeus ingin bukan hanya mereka murid-murid Tuhan Yesus yang mengenal Tuhan Yesus, tetapi semua orang di dunia ini mengenal Tuhan Yesus. Dalam jawaban Tuhan Yesus tersirat bahwa Tuhan Yesus dan Bapa memiliki kasih yang besar kepada dunia ini. Namun seringkali manusia yang tidak mau mengasihi Dia dan menolak Dia. Dan merupakan tugas Tadeus dan murid-murid yang lain ketika Sang Penghibur yaitu Roh Kudus yang telah diutus oleh Bapa datang dan mengurapi mereka, maka Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada mereka dan akan mengingatkan mereka akan semua yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Maka Tadeus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain yang harus melanjutkan misi ini, yaitu memberitakan kabar keselamatan kepada dunia ini agar dunia boleh mengenal siapa Tuhan Yesus juga. Dan pada akhirnya Tadeus seperti murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya mengkhotbahkan Injil pada tahun-tahun setelah kematian Tuhan Yesus dan setelah peristiwa Pentakosta. Tradisi gereja menyatakan bahwa Tadeus berkhotbah di Yudea, Samaria, Idumea, Syria, Mesopotamia dan Libya bersama dengan Simon orang Selot. Apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaannya tertanam di dalam diri Tadeus
Dan Tadeus pada akhirnya pergi kepada orang lain di beberapa kota, bahkan di beberapa negara, untuk dia memberitakan Injil supaya orang-orang dunia ini boleh mengenal siapa Tuhan Yesus. Dengan setia, Tadeus melayani Tuhan Yesus meskipun harus menghadapi kesulitan dan penganiayaan sampai hari kematiannya. Tradisi gereja menyebutkan bahwa Tadeus mendirikan sebuah gereja di Edesa, sebuah kota kuno di Mesopotamia. Dan pada akhirnya Tadeus juga menjadi martir di sana dengan cara disalibkan sekitar tahun 72 Masehi karena ia tidak bersedia untuk mengingkari Tuhan Yesus. Saudara, untuk menjadi seorang Kristen yang setia sampai akhir diperlukan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada kerinduan supaya orang lain boleh mengenal Tuhan Yesus, juga kesediaan untuk memberitakan Injil keselamatan bagi mereka. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Namun kami menyadari bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk kami miliki sendiri. Tidak cukup kami mengenal Tuhan Yesus, tetapi kami perlu hati seperti Tadeus, merindukan agar dunia ini juga boleh mengenal siapa juru selamat mereka. Karena itu Tuhan berikan kepada kami hati yang mengasihi seperti Engkau mengasihi jiwa-jiwa. Dan kami mau memakai hidup kami untuk menjadi saksi, menceritakan kasih Tuhan kepada mereka, supaya mereka boleh mengenal Tuhan Yesus dan boleh diselamatkan. Berikan kami keberanian dan berikan kepada kami anugerah-Mu untuk menjadi saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat menabur kasih, menabur benih keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.